Jadi setelah pulang diterima, justru malah semakin banyak kejadian-kejadian yang sering menghampiri atau terjadi di kehidupan om saya itu. Selamat malam teman-teman, ketemu lagi di channel Rasa Misteri, di mana ada misteri, di situ ada rasa, di mana ada rasa, di situ ada misteri tersendiri. Ini lanjut cerita yang kemarin ya, yang kotak bertuah itu ya, yang setelah diterima kemudian dibawa pulang sama Pak Lek atau om saya itu. Setelah pulang, kotak yang diamanahkan itu justru membawa seperti apa ya, disebut bencana ya, bencana, suatu yang menakutkan atau membuat traumatis sama Pak Alik saya itu. Jadi setelah pulang diterima, justru malah semakin banyak kejadian-kejadian yang sering menghampiri atau terjadi di kehidupan om saya itu. Salah satunya kejadian ketika berada di kantor, di kos-kosannya, dalam perjalanan juga sering mengalami gangguan-gangguan yang sebetulnya berasal dari kotak tersebut, tapi om saya atau balik saya itu tidak menyadari bahwa semua kejadian itu berasal dari kotak itu, walaupun sebetulnya kotak itu sudah diamanahkan kepada beliau. Yang pertama yang terjadi itu awal mula membawa pulang di kos-kosan, hampir seperti yang sudah terjadi saat tidur di kamarnya Mbah itu ya, Mbah Kakung itu ya, yang itu kakek itu. Jadi di situ ada lemari kecil, tidak sebesar lemari yang ada di kamarnya kakek itu, tapi dari lemari itu terjadi kejadian yang sama mirip seperti yang terjadi di kamarnya kakek. Jadi lemari itu terbuka, dan setelah terbuka di dalamnya itu ada seperti ruang gitu yang kelihatan sangat dalam atau sangat luas gitu, tapi hitam gelap, jadi nggak terbatas itu, seperti black hole atau macam seperti apa gitu. Nah dari situ muncul tangan hitam dan manusia berlidah panjang yang gigi taringnya itu berdarah-darah itu keluar dari kotak atau lemari itu, mau mencekik om saya itu. Sama persis kejadiannya seperti itu, terulang lagi, padahal kotak itu diterima dan sudah diamanahkan dan diterima dengan baik, dengan harapan mungkin dengan menerima kotak itu segala kejadian atau hal-hal buruk itu bisa terselesaikan. Ternyata tidak, malah ada tampilan seperti itu, sama persis seperti kejadian waktu pertama kali datang ke kamarnya kakek itu, tidur waktu malam itu. Ini berlanjut lagi. Nah, tadi ya yang tidur itu sama, jadi 3 kali bangun seperti itu, 3 kali bangun, jadian dicekik, bangun lagi ternyata masih dalam kondisi bermimpi, cekik lagi, terbangun lagi sampai 3 kali, sama seperti kejadian di video yang kemarin ya, seri yang pertama itu, sama seperti itu. Cuman kelanjutannya ini yang lebih parah lagi. Jadi setiap dalam perjalanan ke kantor ataupun di kantor sendiri itu mengalami
kejadian yang tak lazim istilahnya, yang jarang nah kecuali kalau kejadian itu terjadi pada seseorang yang memang mengalami apa itu ya, atau memiliki kelebihan ya, atau kekuatan supranatural seperti indigo misalnya, gitu kan wajar. Nah ini masalahnya kan bukan orang semacam itu, jadi nggak terbiasa dengan kondisi seperti itu, kaget istilahnya. Nah, waktu perjalanan ke kantor tuh ya, kan naik motor tuh. Ketika naik motor itu di jalan itu ketemu dengan sosok cewek yang dulu pernah bertemu di kamarnya kakek itu. Ya sama, perempuannya ya itu, perempuan cantik, pakai baju putih, rambutnya panjang. Cuman itu yang bikin serem itu ekspresi wajahnya yang seolah-olah menaruh rasa dendam pada saya itu. Jadi ekspresinya itu seolah-olah si cewek itu ingin membunuh atau menunjuk bahwa kamu itu bersalah, kamu, padahal saya itu nggak ngerti maksudnya apa, ini salah apa, saya ini salahnya apa, terus di mana salahnya, kan nggak ngerti. Yang kejadian lain terjadi pada saat beliaunya ini di kantor itu kan kerjaannya kan administrasi ringan, jadi ketik pelaporan keluar masuk barang dana di perusahaan itu, otomatis dia menghadap komputer. Ini komputer, tapi komputernya masih lama ya, komputer tabung gitu. Kalau sekarang kan layarnya sudah diganti sama layar LCD itu, LCD atau LED. Kalau dulu kan masih pakai yang kayak TV cembung itu, itu bukan TV cembung ya, TV tabung itu, yang ada apa kacanya itu seperti itu, tampilannya ya seperti itulah, kurang lebihnya seperti itu. yang bikin aneh, kenapa sosok hantu itu bisa ikut muncul di tampilan layar itu, atau hanya sekedar halusinasi, ini kurang jelas. Tapi yang jelas yang diceritakan om saya itu ceritanya barusan kemarin loh. Jadi dulu itu dia ngalamin gitu, itu enggak pernah cerita. Nah terus waktu ketemu sama saya kemarin, lebaran yang kemarin, lebaran tahun 2022 kemarin kan sempat ketemu, itu baru diceritakan bahwa dulu pernah mengalami seperti itu di rumah kakek itu. Nah itu, jadi waktu bikin laporan itu wajah si hantu cewek itu tiba-tiba muncul kembali di layar komputer. Otomatis dia membuat ya sangat terkejut, karena waktu asik serius mengejarkan laporan, tiba-tiba hantu itu muncul di situ, dan itu sangat mengagetkan. Dan kemunculannya tidak hanya sekali dua kali ya, tapi beberapa kali, sampai beliaunya ini enggan untuk mengerjakan tugas-tugasnya, laporannya itu seperti kapok gitu. Jadi lebih sering menyendiri ke belakang, ke tempat kantin gitu, merokok di jam kerja itu, sampai akhirnya ditegur sama manajernya, gimana ini kok kerjanya seperti ini, kamu itu ada apa, kok setelah pulang kok malah kualitas kerjaan tuh seperti gini, sering terlambat ya, karena malam diganggu sama setan itu kan, hantu-hantu yang sering mendatangi itu, baik yang perempuan. Oh ya, ini yang kemarin ya, ini yang sebelumnya itu juga. Nah, jadi ada kejadian yang si hantu cewek ini mati tidur nih, ini sebelumnya itu, makanya yang sering membuat ini jadi terlambat tuh kan itu. Jadi tangannya itu dipegangi sama, waktu tidur ya, ini tangannya itu dipegangi sama si hantu cewek itu. Yang kaki ini tahu-tahu sudah dalam kondisi terikat. Nah itu yang tangan panjang tadi itu, yang lidahnya panjang
yang giginya taring ada darahnya itu tadi itu, mau membunuh itu. Nah itu muncul, kemunculannya selalu dalam posisi tidur yang ketika dia terjaga itu masih dalam posisi tidur lagi. Jadi gimana ini penjelasannya itu, jadi mimpi di dalam mimpi gitu. Jadi setelah terbangun dikiranya dia sudah sadar, ternyata itu masih di dalam mimpi. Jadi tidurnya itu dalam 3 kali mimpi seperti itu. Nah itu kejadian yang malam itu, kalau malam sering dia didatangi oleh 2 hantu itu, sosok hantu itu. Terus lagi waktu itu ya yang waktu ngerjakan tadi itu seperti itu. Nah terus waktu di kamar mandi juga seperti itu, bahkan semakin banyak hantu-hantu berdatangan untuk menggoda beliaunya ini. Pernah waktu di kamar mandi itu, waktu kondisi mau buang air kecil gitu, setelah selesai otomatis kan keluar ya dari toilet itu kan, habis kencing gitu, terus keluar. Nah, di sudut pintu itu ada sosok pocong ya, kalau kita ngarani sebutnya itu kan di sini teman-teman nyebutnya itu sugus karena bentuknya seperti permen itu ya. Itu berdiri di sudut pintu, jadi ini yang tempat buka itu berdiri di sebelah kanannya. Itu juga gitu, mukanya sudah hancur, dan mereka itu semua ekspresinya itu marah, dendam, emosi seperti itu, dan tanpa alasan. Saya tidak tahu kenapa ya, sampai akhirnya ya itu tadi meninggalkan pekerjaannya. Ya tetap ngantor, cuman ya sering terlambat. Waktunya laporan sudah selesai, nggak selesai ya, karena traumatis tadi itu. Sering ke kantin cuman untuk rokokan, ngopi gitu. Didatangi sama manajernya, ditanyai ada apa ini sebetulnya. Setelah pulang kok malah kinerjamu menurun. Tadinya nggak mau jujur sama saya, tapi setelah Pak Manajer ini menyuruh teman dekat om saya untuk menanyai lebih detail, om saya akhirnya ngaku. Tadinya nggak mengaku itu karena nanti dikiranya om saya itu menyangka nanti ketika cerita ini manajer ini percaya Pak, khawatirnya nanti saya dikira ngada-ngada gitu. Nah kebetulan temannya ini juga memiliki jiwa spiritual yang lumayan, jadi dia bisa merasakan memang energi-energi negatif yang timbul dari om saya ini. Jadi ya tidak hanya percaya, tapi sahabat dari om saya ini bisa ikut merasakan apa yang dirasakan om saya, bahkan bisa ikut mendeteksi ya seperti itu. Jadi kalau diceritakan, ngopi dulu ya guys ya teman-teman. Jadi bisa memberi sedikit gambaran tentang apa yang diceritakan sama om saya. Itu saya ditampili gini, di mana lokasinya? Di rumah. Kalau yang di kantor yang gini-gini, itu kok pas temannya ini bisa ikut mendeteksi keberadaan hawa mistis itu, jadi tahu kalau itu bukan sekedar bohong. Akhirnya diceritakan, diajak untuk menghadap ke manajer itu, ini kejadiannya begini sampai gini. Terus timbul kesimpulan, ini kalau kita sendiri menyelesaikan ini nggak akan selesai, ya harus dibawa ke ya istilahnya orang pintar atau ustadz atau kiai atau siapa yang bisa kiranya bisa membantu masalah ini. Sama manajer itu disarankan untuk menemui seseorang, kasih satu nama itu, datang aja ke sini, ini dulu keluarga saya ada yang mengalami gitu, rumahnya itu ada gini-gini gitu. Mungkin nanti bisa diceritakan tentang kisah rumah dari manajer itu yang dulunya pernah diganggu juga dengan hawa mistis itu, sehingga waktu mau dijual itu nggak laku-laku, susah itu lakunya. Itu
itu juga ada kisahnya nanti. Itu diceritakan kan sama Mendes Sadurja gini, tapi nanti aja kita bikinkan videonya. Yang rumah itu ya, rumah nggak laku, tapi nanti. Nah, akhirnya singkat cerita sama sahabatnya ini diantarkan ke alamat tersebut. Kejadian aneh pun sering terjadi. Jadi nemui bapak atau pak kiainya ini, orang pinternya itu juga gampang-gampang susah, atau kurang jodoh atau gimana kurang tahu. Jadi tidak sekali langsung ketemu, itu sampai berkali-kali, sampai temannya ini nganterin tuh sudah 2 kali tapi nggak ketemu. Sana orangnya nggak ada, atau pas orangnya ada ini om saya nggak bisa. Seperti itu, selalu seperti itu. Sampai akhirnya di suatu hari ada janjian, nah, temennya ini kan nggak bisa ngantar, ini yang ketiga ini. Om saya memaksakan diri untuk berangkat. Itu posisi hujan deras, tapi karena sudah janjian udah 2 kali kan nggak, gagal bertemu sama Pak Kiai, akhirnya nekat. Hujan deras berangkat. Nah pas berangkat itu ini kejadian yang aneh itu kok lucu. Jalanan yang dilalui sama om saya itu kan ada lampu ya, lampu jalan dulu. Kok matinya bisa serentak. Mati itu ketika om saya jalan tuh, yang depannya itu udah langsung mati. Lampu jalan, lampunya mati semua. Tapi setelah terlewati, dilihat dari spion, itu yang paling belakang sana nyala lagi. Jadi depan tuh kondisinya gelap, udah gitu tiba-tiba lampu sorot, lampu itu loh, lampu motor tuh yang depan itu mati juga. Rating-ratingnya semua lampu yang berhubungan dengan motor itu, baik lampu sepeda, lampu itu mati semua. Jadi om saya itu berjalan dalam kondisi gelap ya, jalan kondisinya ya kan ada yang berlubang, ada enggak tahu sama sekali gitu. Kena halangan gitu, kena batu, kena hampir jatuh juga karena kondisi kan hujan deras. Kondisi hujan deras, lampu jalanan mati, lampu motornya juga mati. Jadi semakin diperparah dengan kondisi-kondisi yang kok kelihatannya nggak lazim betul itu. Sampai di tempat juga gitu, yang tadinya janjian sudah fix jam 9 gitu. Ternyata Pak Kiai atau Pak Ustadznya ini tidak ada di tempat. Aneh ini, padahal waktu telepon, Bapak ada ya, ini ada di rumah ini, saya tunggu lah. Begitu sampai di tempat itu loh kok tidak ada. Katanya sudah, katanya anaknya itu sudah dari tadi Pak, udah dari maghrib tadi. Loh tadi barusan saya telepon kok ada. Oh tidak ada ini, ya sudah ditunggu aja. Akhirnya nunggu itu sampai sekitar jam 11-an malam baru bertemu dengan Pak Kiainya itu. Nah terus otomatis om saya kan tanya, Bapak tadi saya telepon sekitar jam 9-an kurang seperempat kok katanya Bapak, loh enggak ada telepon masuk itu Mas. Oh, masa Pak, saya tadi telepon sama siapa, teleponnya nomornya Bapak, ini coba dicek, kita dilihat memang benar enggak ada telepon masuk. Nah ini juga salah satu yang janggal dan aneh. Nah, terus Pak Kiai bilang udah wis biasa itu, yang seperti gitu itu biasa, udah jangan dianggap sudah. Sekarang masalahnya apa? Ceritakan. Jadi mulai pertama dia pulang dapat itu, dapat ini. Cerita bahwa dapat wasiat dari bapaknya itu kan kakek saya, bahwa dia dapat apa, seperangkat kotak yang di dalamnya itu ada beberapa pusaka. Saya sampai lupa saya baca kemarin itu kan, videonya udah lama itu. Kalau tidak salah ada cincin, tombak kecil sama keris kecil atau apa gitu. Nah, setelah di meditasi ya sama Pak Kiai atau Pak Ustadznya itu, mungkin mencoba untuk berkomunikasi dengan
pusaka yang ada di kota itu. Terus Pak Kiai ini atau ustadznya ini bilang seperti ini, ya ini gini ya Mas ya, sama Pak saya itu bilang, memang ada wasiat dari bapaknya sampeyan, kali ini diberikan ke sampeyan. Cuman nah mereka yang ada di sini ini entah kurang syarat atau apa, yang tidak ngerti saya jelasnya kayak gimana. Yang jelas mereka itu menolak, karena memang sejatinya sebetulnya ya Pak Lek saya atau saya itu bukan orang yang seneng dengan barang-barang seperti gitu. Jadi dia tuh nggak mengenal pusaka, nggak mengenal cincin, nggak mengenal barang-barang yang seperti itu nggak mengenal sama sekali. Dan dia juga terkenal alim, orang yang alim ya, maksudnya orang yang rajin ibadah, sembahyang selalu salat di masjid. Jadi enggak interest dengan barang-barang, enggak cocok istilahnya seperti itu. Nah mungkin itu juga yang menjadikan barang yang diwasiatkan ini tidak mau ngikut itu atau menolak. Nah, jadi akhir kesimpulannya sama Pak Ustadz ini, kotak ini harus segera dikembalikan ke asalnya gitu. Terus saya nanya, loh ini tapi ini anu ya Pak, ini kan wasiat dari bapak saya. Nah ibu saya juga sudah bilang kalau ini harus diterima atau disampaikan ke saya. Nah ini sudah diterima. Nah, apa saya ini enggak apa itu istilahnya menolak atau menyakiti ibu saya nanti kalau saya kembalikan, soalnya kemarin kan udah nanti dikasihkan dan saya sudah siap menerima. Tadinya itu juga maunya saya tolak, tapi karena berat hati ibu yang pengen menyampaikan amanah, akhirnya ya diterima itu tadi. Oh ya bilang saja ini kejadiannya seperti gini. Insya Allah nanti ibu bisa memahami, nanti saya bantu doa dari sini, mudah-mudahan diperlancar sampai kotak itu bisa dikembalikan di tempat asalnya. Akhirnya pulang, besoknya masuk kerja, terus menemui manajernya, ditampingi sama temannya tadi yang malam nggak jadi nganter itu, terus minta izin cuti lagi untuk pulang ke Tulungagung nganterin kotak itu. Setelah dikembalikan sama ibunya ya diterima lah, kok dilalah lah, nenek ini sudah memiliki feeling atau firasat. Jadi sebetulnya nenek mau ngasihkan itu juga berat, karena tahu, nenek ini tahu, hati ibunya Pak Lek saya itu sudah tahu kalau sebetulnya itu tidak cocok sama dia, itu tidak cocok, tapi karena ada wasiat jadi ya tetap disampaikan itu. Nah, disingkat cerita, nenek itu menerima dengan lapang dada dan tahu ya ibu itu sebetulnya sudah tahu deh kalau kamu itu tidak cocok, tapi karena ini wasiat makanya ibu tetap sampaikan ya, dengan harapan setelah kamu sadar, nah ini kamu kembalikan. Nah ini kok alhamdulillah kemudian ini kotak ini kamu kembalikan. Nah tapi yang bikin janggal, nah ini kejadian yang lebih sulit lagi untuk diterima ini. Setelah kotak itu kembali ya, ternyata di situ bukan malah menyelesaikan masalah, tapi hantu itu semakin banyak yang mendatangi om saya itu. Nah ini sampai bikin bingung teman, sahabatnya juga, manajernya itu juga kan sudah dikembalikan, apalagi ini. Nanti kita ceritakan lagi di video selanjutnya di seri 3. Ini kan yang kedua ini videonya. Sekian dulu ceritanya, besok ketemu lagi di channel Rasa Misteri. Di mana ada rasa, di situ ada misteri.